Siap? Yap, Oke. let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi ke acara podcast atau ngobrol bareng ya, ngobrol santai tentang cerita-cerita teman-teman saya khususnya yang saat ini berkarir dimanapun, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan mereka punya sesuatu motivasi yang kuat gitu, atau sebuah cerita yang layak untuk dibagikan yang tidak hanya berdasarkan dari hal-hal yang standar aja. Karena dalam kehidupan itu kan banyak ceritanya. Pantasnya untuk digali lebih dalam sehingga banyak teman-teman lain yang juga bisa belajar dari pengalaman hidup teman-teman yang lain gitu. Baik, pada kesempatan kali ini kebetulan saya lagi liburan summer di Hmm. salah satu kota kecil di ujung Denmark bersama sahabat saya yaitu seorang chef ya Ya, di Copenhagen yaitu Mas Wendy. Wendy ya. Halo Eh, Mas, ya, perkenalkan diri silahkan oke. Mas. Oke, nama saya Wendy. Saya dari Bekasi, sudah tinggal di Denmark itu hampir 9 tahun. Saya bekerja sebagai seorang chef di Denmark. Dari awal masuk memang dapat visa visa kerja buat seorang chef gitu. Oke. Ya, Jadi Mas Wendy ini sebetulnya agak panjang lah ya ceritanya ya. kalau ngobrolin tentang chef. Tapi yang paling utama nanti kita pengen gali nih. Hmm, Kayak motivasinya apa, awal-awalnya kayak hmm, gimana bisa jadi chef, ya, apalagi di Denmark gitu ya. ya. Dan ya banyak lah yang kita akan ngobrol dengan Mas Wendy. Kita mungkin ulik sedikit dulu ya, biar agak nyantai gitu. Jadi sekarang kita lagi ngapain Mas? Kita lagi ini summer holiday ya, Summer summer holiday holiday. Jadi kita nih buat. dua keluarga road trip ke Hmm, ujung pulau Denmark. Itu ya benar-benar dari ujung ya. Jadi ya, kita tadi itu udah ke tipnya itu, di ya. tipnya pulau Denmark. Ya ngambil-ngambil foto, kemudian Hmm, experience lah. ya. Ada dua ombak yang Hmm, saling bertemu dari dua lautan dan ya. mereka nggak nyampur gitu. Itu unik banget sih. Nah jadi gini, ini Mas Wendy asal tadi dari mana Mas? Saya orang tua di Bekasi, Orang tua cuman Bekasi. grow up di Jakarta, ikut Oke, sama om. mepet lah. Ya, cakung jadi perbatasan juga sih Iya. sebenarnya. Jadi kalau misalnya pendidikan apa tuh? Saya pendidikan diploma, Mas. Diploma Diploma. ya F&B product Diploma di tuh D apa? D1. 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 Oke. Diploma di Akpindo, Oke. Akademi Pariwisata Hmm. Indonesia di Hmm. Kalimalang. Hmm. Eh, Sekolah setahun, terus 6 bulannya magang. Hmm. Magang tuh saya magang dulu Banyak Tri Bintang. Hmm. Banyak Bintang jadi kayak chef student gitu lah istilahnya. Oke. Itu tuh di situ tuh nggak dibayar, beda banget sama yang di Denmark. Di Denmark tuh dari sekolah juga tuh udah Hmm. ibaratnya udah digaji mereka, udah Hmm. sampai. Mereka tuh dapat tiap bulan tuh bisa 25 juta kalau Hmm. dirupiahin. Hmm. Jadi memang beda lah gitu. Nah, sekarang saya juga di tempat kerjaan saya yang sekarang ini, saya tuh nge-training mereka. Hmm. Saya punya 6 student yang saya tuh punya kewajiban untuk make sure dia keluar dari tempat tempat saya, punya knowledge di dapur, terus ibaratnya yang saya ajarin tuh gimana caranya tuh ibaratnya di dapur itu tuh nggak kayak di TV yang lo lihat Gordon Ramsay yang Hmm. marah-marah maki-maki. Di dapur itu sebenarnya lebih ke pengertian gitu loh, Ah iya, gitu. iya. Sebelum kita lompat nih, Mhm. sebelum D1, SMK, SMA, SMA, saya di SMA. bukan SMK. Bukan, Oh, berarti SMA. nggak SMK bisa ya? Jadi sebenarnya last minute saya tuh pengen sekolah tuh sebenarnya yang tadi saya bilang Mas Analisa tuh pengen itu hukum gitu karena Hmm. ibarat kata saya tuh ibaratnya jago, ibaratnya lumayan jago ngomong lah di sekolah Advokasi, dulu. advokasi. Iya jago, jago juga birokrasi Hmm. di sekolah tuh. Hmm. Kayak dulu tuh pernah mecahin kasus. Jadi ada satu temen tuh yang kehilangan handphone Mas Hmm. di sekolah. Terus saya tuh seminggu tuh cari tahu nih kira-kira siapa yang maling nih, Hmm. ya kan? Ya saya singkat cerita akhirnya ketemu Mas orang yang malingnya Mas. Hmm. Ternyata cowoknya sendiri, Hmm. gitu cowoknya sendiri. Jadi saya mikir, oh, kayak gue punya bakat nih gitu ya Menarik kan. juga ya Iya, kasus-kasus anak iya, SMP. gue punya bakat nih kan sampai dapat handphonenya Mas gitu, Hmm. balik handphonenya. Hmm. Hmm. Akhirnya mereka putus, akhirnya handphonenya balik, udah saya, wah kayaknya gue cocok nih jadi
Player cowoknya. kali ya gitu. Si cowoknya. Itu 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 bahaya tuh. Eee, oke. Wah, ada bakat ya, Mas, ya? Bisa mecahin ini nggak kasus impor gula, Mas? Impor gula. Waduh, Mas, jangankan gula, garam juga saya nggak tahu kalau itu mah. Udah bukan bakat, udah bukan profesinya lagi. Nah, berarti SMA, SMA, IPS? IPS. IPS, oke. Kenapa tiba-tiba dapat ilham masuk ke D1 jurusan apa tadi? F&B? Iya, F&B. Ah, Jadi ceritanya tuh waktu itu tetangga saya tuh kerja di kapal pesiar, Mas. hmm, Gitu ya kan. Orang kan dengernya kapal pesiar, oh gila keliling Indonesia. hmm, Keliling dunia, sorry. hmm, Keliling dunia, jalan-jalan, terus duitnya banyak, ya ah, kan. Terus ibaratnya saya ini anak pertama lah, ibaratnya terus yang punya, buat saya ini, saya ini punya beban moral kalau saya nggak sukses, adik-adik saya pasti nggak akan sukses gitu ya. hmm, Jadi saya, gimana nih caranya cari cepet gitu. hmm, Ibaratnya, eh, ibaratnya gini, kelihatan dulu deh gitu ya, hmm, kelihatan dulu deh gitu maksudnya. Jangan jangan sampai adik tuh ngelihat abangnya susah gitu hmm, kalau buat saya gitu. hmm. Jadi apapun saya lakuin. Ibaratnya kalau saya bilang sekarang tuh saya ini tim babat rumput gitu. Jadi Bukan sandwich generation. sandwich juga maksudnya babat rumput makannya sandwich gitu kan. Karena terus ibaratnya istilahnya babat rumput lah. Jadi ibaratnya adik-adik ini tinggal jalan, tinggal ikutin jalan, tinggal tinggal ibaratnya mudah lah Hmm, langkahnya gitu. hmm, hmm, Terus eh jadi saya pikir oh kapal kayak seru ya. Gitu. hmm, Terus dia bilang, saya tanya kuliahnya di mana gitu. Awalnya saya nolak sih sebenarnya, cuman karena keterbatasan ibaratnya ekonomi juga kan hmm, saya berlima gitu. Jadi hmm, saya pikir kalau saya kuliah di hukum ya maksudnya banyak uang yang keluar ya kan. Jadi hmm, orang tua tuh berkorban buat saya lebih banyak. Gimana caranya? Cara cepet jalanin dulu deh. Yang penting kalau nggak cocok bisa ibaratnya bisa putar haluan lah hmm, gitu hmm, ibaratnya mumpung masih muda. Coba sekolah sekolah di Akpindo selama 3 bulan tuh mas. 3 bulan saya eh, mungkin momennya nggak tepat ya. Ketika dosen yang bilang gini, oh nanti kalau kerja di bar terus tiba-tiba ada tamu muntah, kita cara ngebersihinnya begini, hmm, terus tiba-tiba wine tumpah di meja, cara ngebersihinnya begini tuh kayak dan saya tuh yang bayar kuliah tuh bayar sendiri Mas hmm, gitu. Bayar sendiri terus saya pikir gua kuliah kalau buat ngedengerin kayak gini doang kayaknya gue juga tahu maksudnya gitu kan ngapain ngapain saya harus ibaratnya kuliah. kuliah buang-buang uang karena uang sendiri terus harus belajar yang kayak begitu terus kayaknya nggak cocok akhirnya Hmm, mikir tuh ya kan lihat orang di kitchen tuh anak-anak kitchen kok keren ya gitu pakai apron megang pisau gitu hmm, ya kan terus masak terus ibaratnya dari sekolah juga udah ada hierarkinya kan jadi ketika anak-anak siap lewat ada negara chef gitu-gitu jadi hmm, kok kayaknya respectnya dapet ya gitu terus hmm, wah pengen coba nih akhirnya saya coba tuh ya kan ngajuin untuk pindah pertama gurunya bilang oh ini kamu nggak bisa pindah soalnya kamu udah berapa bulan gitu kalau nggak salah 3 bulan udah 3 bulan hmm, terus saya beraniin diri saya bilang sama dosen saya kalau saya nggak bisa pindah saya tuh lebih baik nggak lanjutin pak gitu hmm, soalnya saya harus matang nih hmm, perjalanannya sedangkan saya belum dapat nih ibaratnya passionnya gitu hmm, loh kalau hmm, saya nggak matang saya mundur lagi kejauhan nanti pak hmm, bilang gitu terus oke deh saya diskusiin dulu katanya gitu akhirnya singkat cerita tuh akhirnya diterima lah hmm, diterima terus saya dapat baju chef belum tahu makan masak sama sekali kan hmm, terus hmm. datang ke dapur oh ternyata langsung ini mas langsung kayak pas masuk dapur tuh langsung saya Langsung klik merinding ya, nih langsung iya klik langsung ya. kayaknya ini nih gitu kayaknya ini yang gue cari gitu loh Hmm, akhirnya nggak jadi ke kapal juga karena hmm, bener denger banyak cerita orang tuh orang ceritain manisnya doang mas hmm, cuman pahitnya dia nggak tahu orang di kapal itu ibarat kata kerjanya itu bener-bener 7 hari split shift masuk pagi istirahat jam setengah satu habis closing lunch habis itu masuk lagi jam 4 buat buka dinner hmm, begitu aja terus kerjanya hmm, hmm. selama maksimal 8 bulan kalau nggak salah Tadi Mas Wendy bilang kuliah bayar sendiri. bebas sendiri Dari mana Mas ini ya sumber saya dulu penghasilan? kerja mas saya Hmm. dulu kerja itu habis lulus SMA itu saya kerja dua satu agen asuransi Asuransi, kesehatan oke. asuransi kesehatan jiwa gitu
Waktu itu mungkin masih lumayan ini ya, rame dan nggak banyak saingan. Iya, lumayan rame. Cuman ya nyadar saya bukan bidangnya gitu. Hmm. Tapi pada momen itu tuh saya sebenarnya punya kerjaan full time. Saya kerja di apa namanya kayak perusahaan baju gitu yang Konveksi. bukan retail di Hmm. mall. Dia tuh namanya Baleno, SMK Baleno brand Hong Kong. Nah, saya di situ kerja sebagai sales association. Terus kayak sama Giordano lah, saingannya Giordano kerja di situ. Nah, dari situlah saya biayain kuliah saya. Jadi saya pagi itu jam 9 pagi itu saya ini briefing di perusahaan, meeting di IA. Habis itu saya jam 9 briefing 1 jam, saya berangkat ke Baleno. Baleno itu di Kelapa Gading. Dari kalau nggak salah IA itu kantornya di mana ya, di Jakarta Pusat kalau nggak salah, pusat apa di mana gitu. Jadi kisaran 1 jam 2 jam lah mas di dekat Taman Anggrek kantornya. Terus eh, kerja sampai jam 4 sore pagi itu. 4 sore itu saya kuliah malamnya mas. Kuliah. Akhirnya satu momen ceritanya kecelakaan lah. Saya nabrak 2 mobil gitu. Kabur, terus dikejar lagi, nabrak mobil satu lagi. Jadi nabrak 2 mobil sampai dibawa ke kantor polisi. Terus dibilangin sama saya, mendingan pilih salah satu lah gitu. Nggak mungkin juga kuliah kerjaan 2 gitu. Jadinya saya pilih kerjaan saya yang itu. Yang di retail. Kelapa Gading yang di retail gitu. Oke. Tadi Mas Wendy bilang 5 bersaudara. Iya. Anak selisihnya jauh-jauh semua. 1 tahun sama yang kedua, terus sama yang ketiga itu kisaran 3 tahun, yang keempat 6 tahun, agak jauh tuh, sama yang ketiga yang keempat, terus ya yang kelima ya lupa ya berapa tahun. Oke. Berarti Mas Wendy anak pertama. Anak pertama. Kalau boleh tahu orang tua kerja apa? Orang tua saya itu kerja di bokap kerja di perusahaan swasta engineering. Ibu itu wira swasta buka salon. Tinggal di Bekasi, Wisma Asri. Bekasi. Iya. Bekasi. Oke. Berarti dari awal Mas Wendy emang udah punya keinginan untuk meringankan orang tua ya. Iya, karena bersaudara, betul, 5 bersaudara 5 itu bersaudara tadi. itu. Sama yang paling bontot jauh. Jauh. Berapa kira-kira? Sekarang dia umurnya kalau nggak salah 22 ya. 22, berarti Gen Z sekitar susah dibilangin. 13 tahunan ya berarti. 13 tahun ya. Kurang lebih mas. Oke. Nah, ketika ini agak lebih ke self development. Aku mau nanya lebih ke self development. Ketika Mas Wendy kan SMA tuh. SMA tadi kalau nggak salah cerita udah tinggal sama Om. Iya, tinggal sama om saya. Sejak 1 SMA. Sejak 1 SMA. Nah, itu ceritain dulu Mas. Nah, itu ceritanya sebenarnya gini mas. Saya tuh di Bekasi itu kan bergaulnya sama ibarat kata abang-abangan. Jadi tuh saya tuh gimana ya kalau mau dibilang. Saya tuh di sekolah tuh SMP dulu tuh ibarat kata pentolan lah, ibarat kata pentolan di sekolah. Jadi saya tuh bergaul sama yang ini. Jadi kalau orang ada masalah saya yang bantuin, gitu. Bukan pentolan juga, maksudnya kayak geng saya tuh geng yang paling sangar lah, ibaratnya nggak ada yang ngalahin dan paling bandel lah ibaratnya gitu. Terus makanya bergaul sama mereka. Terus beberapa kali case mulai ketahuan ngerokok sama ibu, terus ketahuan teman-temannya tuh lagi pada minum. Walaupun saya sebenarnya bisa dibilang nggak minum mas, nggak ngikut sebenarnya. Saya tuh nggak ngikut. Sampai teman SMA saya bilang gini, mereka nih pada mabok, cuman saya nih nggak ikut. Gimana sih? Karena bukan saya nggak mau, karena saya nggak suka. Jadi dari didikan orang tua, dari kecil kan orang tua juga pernah, orang tua kerja di Pulau Seribu dulu, di perhotelan juga. Oh, cerita tuh dari kecil temennya mabok ini, oh nggak bagus. Jadi tuh udah di brainstorming dari kecil mas, dari kecil. Jadi tuh saya tuh nggak tertarik sama hal gitu. Walaupun teman-teman saya pada begitu gitu kelakuannya. Cuman akhirnya singkat cerita orang tua bilang ini kayaknya kamu nggak bisa nih, kamu harus ikut sama om. Nah om saya ini salah satu orang anak pertama yang di keluarga ibu yang ibarat kata dibilang bener-bener di respect gitu. Karena dia
dedikasinya dia sama keluarga, terus dia tuh ibaratnya eh, sosok yang kita banggakan lah, om kita itu. Jadi tuh biar dia lihat perjuangan om saya gimana, terus cara dia ngedidik gimana. Udah gitu orang tua saya percaya ketika saya dititipin sama orang, jadi tuh tahu susahnya gimana gitu, rasanya gimana dititipin sama walaupun om sendiri gitu kan. Kita harus nggak bisa kayak orang tua lah yang leha-leha segala macam ya, harus bantuin segala macam gitu. Tapi saya bersyukur sih di situ ternyata titik titik baliknya saya tuh ketika saya ngerasa ternyata ikut om itu bisa dibilang nggak enak, cuman punya dampak positif dalam hidup gitu. Ketika lu tuh harus berpikir mau nggak bangun pagi buat nyuci piring, terus pulang nggak boleh malam, bener-bener dididik mas gitu. Tante saya juga ibaratnya udah saya anggap saya kayak ibu saya sendiri lah gitu. Om saya juga udah kayak saya anggap kayak papa saya sendiri gitu, karena saking dekatnya kita gitu. Jadi itu sih pelajaran hidup yang nggak akan saya pernah lupain dalam hidup ketika ingat om sama tante saya tuh ibaratnya memperjuangin anak bandel yang bisa sampai sini gitu. Tapi ada berapa anaknya om tante? Om tante saya anaknya 3. Anak 3. Iya, anak 3. Anaknya 3. Nambah Mas Fendi. Satu jadi 4. Tapi waktu itu keadaannya udah pada sekolah mas. Udah pada kerja. Udah kerja. Udah pada kerja, udah pada mapan lah ibaratnya gitu. Jadi saya kayak anak bontot. Karena kakak tertua ya omnya. Iya, tertua. Jadi ibu saya tuh anak kalau nggak salah ke-6 ya. 6. Jadi memang jauh gapnya gitu. Gitu. Profesinya apa mas omnya? Om saya kerja di Chevron. Oke. Chevron di Riau. Dulu dia di ini mas, di Puncak apa nggak salah. Apa di Sukabumi gitu, saya kurang tahu. Pokoknya dari daerah atas itulah. Dia salah satu engineer gitu dan memang sukses banget maksudnya. Ya gajinya gede, udah gitu memang ya terpandang lah ibarat kata di keluarga lah gitu ibaratnya. Oke. Nah, ketika tinggal sama orang lain kan beda tuh rasanya. Banget. Tapi itu 3 tahun ya? Sama 3 tahun, SMP? 3 tahun. Mulai dari SMA ya? Sebenarnya mulai sebelum masuk sekolah itulah. Jadi sambil milih sekolahnya di mana segala macam. Di situ saya udah ikut 6 bulan sebelum sekolah atau SMA. Ada nggak kebiasaan atau peristiwa apa yang bikin Mas Fedi itu akhirnya berpikir, kan maksudnya anak SMP nih, dititipin ke orang. Ada rasa marah nggak? Kenapa sih gue dititipin ke orang gitu? Kenapa sih dititipin ke orang gitu? Ada mas, marah. Itu juga seingat saya pernah ada momen marah sama ibu saya kenapa aku dititipin sama ibaratnya om, ibaratnya gitu. Terus kadang kan karena anak teenager tuh kadang suka ada ini ya, maksudnya kan pikirannya belum sampai dalam ternyata. Iya benar. Jadi kayak merasa kok dibuang ya, atau kok disisihkan gitu, maksudnya dikirim ke situ gitu. Terus tadi kan pertanyaan, ada nggak rasa marah atau ada rasa merasa disisihkan? Terus kemudian apa kebiasaan atau ada nggak peristiwa selama akhirnya tinggal bersama beliau berdua itu yang membuat Mas Wendy akhirnya sadar gitu? Tapi saat itu bukan setelahnya gitu. Saat itu sadar, maksudnya sadar bahwa oh ya ini tuh sebetulnya buat kebaikan kita sendiri misalnya. Kalau diajarkan. Seingat saya at the moment waktu itu kayaknya saya nggak ngerasa itu satu hal yang baik. Cuman dari segi ekonomi kan memang berbeda nih orang tua sama om. Jadi secara langsung saya ngerasain, maksudnya makan enak, ya kan ada ayam terus, ya kan terus makanan banyak gitu ya kan. Terus udah gitu memang saya happy mas. Dari kecil itu saya memang senang banget nginep di rumah om saya itu gitu. Karena ya fasilitas itu tadi gitu loh. Abang-abang saya tuh ibaratnya ya zaman-zaman pager dulu, terus zaman-zaman musik, sound system, kaset itu ada semua. Jadi saya senang juga gitu. Ada gitar, ada gitu, saya bisa main. Explore, Sedangkan saya nggak bisa eksplor di rumah saya sendiri gitu. Terus bukannya soalnya kan kita nggak bisa milih ya di mana di keluarga apa kita dilahirkan ya. Tapi saya bersyukur juga bangga sama ibaratnya orang tua saya yang bisa ngebesarin saya, terus bikin decision ini gitu loh. Karena memang dari historinya sebenarnya, histori keluarga saya,
abang saya yang anak om saya itu tuh yang pertama itu juga dititipin dulu mas, karena bandel Hmm. gitu. Eh, Bukan karena bandel sih, maksudnya mungkin mindsetnya dari keluarga besar tuh emang kalau anak pertama itu harus digembleng. Hmm. Yang gembleng itu nggak bisa orang tua. Hmm. Yang gembleng itu adalah saudara Saudara. sepupunya gitu loh. Makanya saya kena kena dampak gitu sebenarnya. Hmm. Tapi memang jujur sih, maksudnya iya memang harus, Hmm. memang prosesnya seperti itu gitu loh. Hmm. Hmm. Dan saya yang berterima kasih sekarang tuh ngerasain, Hmm. ibaratnya ngerasain hasilnya gitu. Iya, iya. Iya. Oke Mas, balik ke sekolah Hmm. tadi, urusan apa D1. Iya. D1 itu berapa tahun Mas? Jadi itu cuma setahun sih mas. Setahun. Iya. Setahun tadi terus trial 3 bulan, berarti sisanya 6 bulan. oh, Cuma 6 bulan di sekolah sebenarnya. oke, Cuma 6 bulan di sekolah sebenarnya. cepat ya. Setelah Cepat. itu langsung kerja. Setelah itu langsung kerja Ah, biasanya. Biasanya orang tuh dapat di langsung pas dia training aha. langsung dapat kerjaan biasanya. Nah, jadi dengan D1 yang 1 tahun, Hmm. terus Mas Wendy kan bukan backgroundnya juga bukan tata boga atau apa waktu SLTA-nya kan Iya, iya. sebelumnya. Belum kan. Itu gimana cara adaptasinya waktu kuliah S1, D1 satu Hmm. tahun, kemudian Hmm. sampai siap kerja setelahnya? Eh, Persiapannya sebenarnya dapat dari kampus karena kan belajar cuma basic kan. Belajar Mm-mm. cuma basic. Terus karena pas kita training program itu juga lebih ke belajar kan. Jadi Hmm. teknik masak, teknik gimana caranya handling pressure, terus gimana caranya ya benar-benar masak gitu. Jadi kita waktu itu aku dapat di Italian outlet gitu. Mhm. Ya alhamdulillahnya outlet. Kebanyakan training itu dapatnya dia di all day dining. All day dining itu lebih masak omelet, Hmm. terus prepare buffet gitu. Ya alhamdulillahnya aku langsung dapat restoran yang nama restorannya The Cove di Banyanti Bintan. Bagus juga ya, semi fine dining gitu. Terus banyak juga sih ilmu yang didapat dari situ. Makanya Hmm. dengan skill a la carte-nya itu tuh jadi aku juga berani gitu buat Hmm. keluar. Cuman memang 6 bulan sebenarnya nggak cukup. Itu waktu setelah lulus atau pas masih sekolah? Masih masih sekolah mas. Jadi Kayak PKL. benar Oke, benar tiga PKL bulan. 6 bulan. PKL 6 bulan. PKL 6 bulan. Mas Wendy kan 3 bulan tadi uji coba tuh. Yang sebelum, yang masih jurusan Yes, iya. apa tadi? Sebelum Eh F&B. FN ini eh apa F&B service namanya. F&B service itu Ya. kan setelahnya. Hmm. Sebelumnya tuh yang Iya, waiter itu itu ya. F&B service yang sekarang Oke. F&B product gitu. Oke. Namanya kalau diploma Tiga bulan kan spending time di iya situ. 3 bulan. Sisanya 9 bulan tuh. Saya 9 bulan ya. Terus 3 bulannya belajar. Iya, 3 enam bulan belajar bulannya basic. praktek. Yes. Oke. Ya, 6 bulannya praktek ya. Berarti praktek. secara nggak langsung skillnya itu yang basic itu selama 9 bulan itu ya Iya, semua. iya. Aku benar-benar ngejar, Mas. Benar-benar benar ngejar, benar nonton video, benar belajar bukunya. Hmm. Jadi benar-benar itulah maksudnya benar. Dan benar proses benar-benar belajarnya itu pas training itu gitu. Dan itu waktu kuliah kan juga sambil Kerja, kerja. sama kerja. Kuliah tuh juga malam kuliahnya. Kuliah malam. Oke. Jadi benar-benar kayak ini ya, kejar paket banget ya. Iya, benar-benar ngejar banget benar-benar. Dulu tuh aku tuh teman aku dan itu kadang pulang kuliah, Mas. Malamnya nongkrong di Taman Suropati. Hmm. Cuman ngopi doang sampai jam 4 pagi. Nasi goreng juga lah. Iya, nasi goreng. Nah, dulu nggak ada duit, Kayak, Mas. Dulu nggak ada duit. Dulu mah makannya dari kampus. hmm. Terus Dari mau kampus pas karena jurusan itu. Jadi ada iya, karena ada kan praktek makanan. terus kita tuh. Kita tuh praktek, kadang kelas praktek itu cuma 3 minggu, tiga kali seminggu. Oke. Terus makan, sisanya bawa bungkus makan. Terus saking saya juga nyicil motor tuh ngepas banget tuh. Paling sisa duit itu nggak sisa sebenarnya. Hmm. Paling 50.000 lah buat ongkos itu udah habis semua buat beli bensin segala macam. Hmm. Kadang cuman saya pinter mas cari peluang mas dari dulu. Jadi saya bilang sama teman-teman saya yang di kampus nih, dia pada naik angkot. Dulu angkot kalau nggak salah berapa ya? 1.500 apa dia naik angkot ya? Angkot apa dulu nih? Angkot yang dari Kalimalang itu mas, nggak tahu angkotnya. Maksudnya dia ada yang ke Pondok Gede, ada yang Oh, Pondok mikrolet atau Kelapa, metro mikrolet mini lah, itu? iya. Terus dia bilang, lu bayar berapa? Misalkan 2.000. Misalnya 1.500. Lu gua anterin lebih cepet naik motor 2.000.
Mau nggak? Mau. Jadi saya udah ada langganan mas, dia pulang sekolah. Hmm. Saya anterin ke rumahnya, balik lagi kampus, anterin lagi. Sampai hit di 5.000 buat isi bensin ke Taman Suropati. Kalau nggak pulang. Gitu. Jadi isi Tahun berapa tuh? tahun 9 ya? 2011 ya. 2009 baru lulus SMA kan saya. 2009? 2009 lulus SMA. Habis itu saya kalau nggak salah ada nganggur setahun. 10 ya 2011 berarti. 2011. Ya, 2011. Itu udah ada Gojek belum ya? Belum ada mas. Belum ada. Harusnya bikin aplikasi. Kejauhan mikir ini bisa ngisi bensin aja bisa ini kan. Jadinya gitu. Itu udah ngatur route paling optimal itu. Udah ngatur route paling optimal mas. Karena kan dulu juga kehilangan kerjaan satu lagi kan gara-gara kecelakaan itu kan. Jadi saya gitu ya. Cuman ya lancar aja gitu nganterin. Mostly yang dianterin cewek sih kan gampang gua anterin biar cepet biar aman, lu naik angkot nggak aman gitu kan. Jadi mau gitu loh. Kalau yang cowok kan pada bawa motor semua mas. Gitu. Oke. Jadi ketika lulus 9 bulan lulus, habis praktek itu lulus. Habis lulus kemana? Lulus pas lulus itu saya ceritanya desperate banget tuh pengen keluar negeri itu ya kan. Nggak tahu caranya. Desperate apa sama pemerintah? Bukan kan belum desperate maksudnya gini, maksudnya ini mimpi gue nih keluar negeri gitu ya kan. Sedangkan bahasa Inggris aja belum bisa gitu. Sampai temen tuh ngecengin gini. Lu ngomong bahasa Inggris aja masih belabakan gimana lu keluar negeri kayak gitu. Terus saya begini, ntar lu gue ajarin bahasa Inggris lu gue bilang. Saya bilang gitu terus ya dari situ motivasi juga mas gitu. Walaupun teman sendiri gitu kan jadi teman karena sahabat ya saya nggak benci jadinya ini motivasi gitu loh jadi ambil positifnya gitu kan akhirnya coba apply kerja abang saya punya warnet dulu di Rawamangun terus tiap hari itu saya ke sana tuh mas pas sudah lulus nyari kerja dapat di Bali jadi saya ambil terus cari lagi di Jakarta DW lah akhirnya DW dapat 50.000 sehari. Apa tuh DW? DW tuh daily worker. Oh, oke. Ya karena hotel-hotel Jakarta tuh rata-rata dia nggak mau ngasih full time. Nggak mau ngasih kontrak atau employment ya? Iya. Jadi mereka pakainya DW gitu. Jadi. Tapi DW itu juga jadi chef? Atau cuma bantu chef? Itu bantu aja prepare. Bantu aja. Prepare doang, motong-motong. Nuangin, angkat yang berat-berat lah gitu, motonganin segala macam. Terus cuma 50.000, kadang seminggu cuma 2 kali, saking nggak ada kerjaannya. Jadi itu sehari 50.000. Sehari 50.000. Pulang tuh makan, beli nasi goreng, itu 10.000 kalau nggak salah. Terus beli rokok 10.000, habis itu isi bensin 20.000 karena di Hotel Indonesia. Habis itu 20.000 tinggal 10.000. Itu kadang ya buat ngasih orang tua. Terus ya udah habis gitu aja. Tapi saya coba tuh mas apply. Akhirnya saya bilang di hari itu saya udah maksudnya desperate itu maksud saya udah nyoba berkali-kali buat apply ke luar negeri, cuman nggak dapet gitu loh. Terus saya makin desperate. Terus saya bilang ya bisa gini. Hari ini nih hari terakhir saya apply. Kalau berarti rezeki saya bukan di luar negeri, jadi saya mau fokus ke yang di Indonesia, cari ke Bali. Bali kan gajinya, Bali terkenal cuman gajinya kecil mas. Saya tuh saya sampai sekarang belum pernah ke Bali. Mungkin bisa dibilang tuh kayak, maksudnya Bali tuh bagus, perhotelannya bagus, cuman gajinya kecil gitu. Jadi karena UM. Iya, kecil di sana. Terus setelah itu akhirnya saya coba tuh malam itu tuh. Saya coba apply. Jadi ada namanya HDC Company, dia punya namanya The Pearl Doha Qatar. Itu dulu dia baru bikin pulau baru, namanya Pulau Pearl. Kalau Dubai kan Pearl Island. Ya, Pearl Island dibuka di Qatar. Jadi salah satu company itu nyari cook buat Chinese restaurant. Saya apply mas, dibalas emailnya. Wah seneng tuh ya kan. Balas emailnya. Nah tinggal gini, gimana cara interviewnya ya kan. Bahasa Inggrisnya gimana waktu apply? Wah, Google Translate atau apa? Google Translate juga belum tak. Waktu apply email itu. Google Translate. Google Translate. Pecahin aja udah gue. Maksudnya ada aja cara gitu loh mas pasti kalau kita mau. Terus translate, balas email.
Waktu itu pakai cuman enggak, saya nanya teman saya Mas, Hmm. ini dia ngomong apa ya gitu, tanya, Hmm. oh ini dia ngomong tentang ini mau interview kan kata gitu. Hmm. Ini teman saya ngecengin saya nih Mas, Hmm. namanya Michael, dia itu orang berarti bahasa Inggris paling jago lah Hmm. gitu. Terus akhirnya saya bilang, oh lu ada interview kan gini-gini, terus rumahnya di Romangun, saya di Bekasi. Bilang, Hmm. kapan? Ini tanggal waktu itu saya nggak inget persisnya, cuman waktu itu setelah itu seminggu setelah itu saya interview sama orang orang apa HR-nya lah. Hmm. Terus akhirnya saya berangkat tuh ke Rawamangun buat ibaratnya saya kalau ngomong langsung nggak akan bisa Mas, Hmm. nggak akan bisa, nggak akan diterima gitu. Terus gimana caranya? Pas dia telepon, eh, ada teman saya gitu. Jadi Hmm. saya ke rumah teman saya itu. Jadi dia ngerasa, ngomongnya apa? Gaji, oke, gajinya sekian. Gua nggak tahu berapa. Udah yes aja, yes, no problem. Terus akhirnya jadi semua conversation teman aku bilang, oh dia nanya tentang pengalaman dapur. Hmm. Terus I- eh, Itu waktu itu nelfon, telepon Mas, telepon seluler. telepon dari Qatar ya. Gimana caranya komunikasi sama temennya? Jadi teman teman saya di sebelah saya Mas, Heeh. di sebelah saya. Saya Heeh. dibisikin Mas. Tapi cara dia denger Hah? obrolannya dari sana ya gimana? Apa? Loudspeaker, Oh, di loudspeaker. loudspeaker, Oke, oke. loudspeaker. Jadi dia tahu, oh dia ngomongin gaji. Yes, 1.500 Qatar Riyal dulu. Heeh. Terus, oh yes, so taunya gini, no problem, it's okay, no problem. Nah, gitu. Terus akhirnya singkat cerita dikabarin sama dia bakalan email Hmm. kalau diterima apa enggak. Hmm. Nah, sambil nunggu itu kalau nggak salah seminggu ya. Terus ada interview tuh Mas di Bandung. Hmm. Ini Burj Khalifa yang gedung Khalifa yang di tertinggi. Iya. Abu Dhabi. Jadi dia ada salah satu restoran. Jadi tuh dia agensi datang ke Dubai ya? sekolah NHI Hmm. buat ngerekrut talent gitu. Jadi saya datang. Nggak bisa bahasa Inggris Mas. Interview langsung sama usernya bule. Hmm. Bule. Pas dipanggil nama saya, can you explain a little bit about yourself? Ya gelagapan ngomong apa. Terus ya tadi bilang gini, kamu nih saya suka katanya auranya, cuman nggak bisa. If you don't communicate in English, then you not be able to work because you need to speak in English. Dia bilang gitu. And it's only 3 months until you move to Dubai, and I have to say that I think I will say no to you. Dicoret Mas. Pasrah kan, saya keluar jalan. Terus saya balik lagi saya Mas. Saya bilang ngomong gini, sir, give me 3 months, I will prove you. Aku bilang gitu, I'll prove you that I can speak English. Dia bilang gitu, I guarantee. Dia bilang gitu, I'm your big good investment. Aku bilang gitu. Terus dia ngeliatin mata saya. Ini cerita beneran nih Mas. Saya berani sumpah. Dia ngeliatin mata saya gini, mulai Mas, eksekutif chefnya. Kayak gini, I'll give you chance. Dia bilang gitu. But you need to use it. Dia bilang you need to Yeah, like you need to use it wisely gitu. Yeah, wisely gitulah istilahnya gitu. Terus dikasih kontrak sama tanda tangan. Nah, wah, seneng lah. Nggak bisa bahasa Inggris, sampai Dubai. Gimana ceritanya? Iya kan? Tanda tangan kontrak. Qatar ternyata nerima juga. Aku bilang sama chef aku tuh yang di Bintan jadi kan. Chef aku dapat 2 offer nih chef. Satu dari agensi di Dubai gajinya lebih gede, yang satu di Qatar zero money, bener-bener nggak bayar apapun. Terus aku mikir, chef aku bilang gini, when chef have a skill, you don't pay any money buat kerja. Dia bilang, lu tuh kerja nyari duit, kenapa lu mesti bayar? Chef aku bilang gitu, tolak yang Dubai. Dubai easy, dia bilang gitu, ntar lu gue cariin, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya pilih yang di Qatar, karena bener-bener ini Mas, bener-bener tiket dikasih, semua dikasih, langsung berangkat. Terus waktu itu dibilang gini, saya minta paspor
paspor kamu Hmm. buat bikin visa. Hmm. Aku tuh orangnya tuh nggak pernah, kadang tuh bukan berbohong tujuannya, kadang tuh untuk make sure semuanya tuh mulus gitu. Hmm. Jadi aku bilang gini, ya aku kasih paspor 2 hari. Hmm. Aku bilang gitu. Kalau nggak punya paspor, bikin paspornya nggak tahu gimana caranya. Hmm. Browsing lah ya kan. Waktu itu untungnya abang aku tuh punya warnet, Mas. Jadi aku udah jaga warnet. Jadi sama internet itu nggak buta Hmm. gitu loh, nggak buta. Jadi tahu, Hmm. oh begini caranya. Akhirnya ngurus paspor. Pas udah 2 hari ditanya lagi paspornya mana. Oh, aku bilang ini ada eh, holiday di Indonesia jadi pending. Tapi Hmm. untungnya mereka mau nunggu. Singkat cerita berangkatlah ke Qatar. Nah di Hmm. situ baru maksudnya mulai apa banyak belajar ya kan. Terus maksudnya nggak gede gajinya, cuman udah lebih dari UMR Indonesia lah. Berapa tuh Mas gajinya? 1.500 KR. 1.500 Qatar Rial waktu itu kalau nggak salah 3.000 rupiah apa ya, 3.500 ya, Hmm. 4.500.000 lah, 4 Hmm. juta 500 tahun 2011 itu Hmm. sebulan. Udah gitu emang laki, jadi di tahun itu tuh setelah aku 6 bulan kerja, company ini untung waktu itu 30 kali lipat dari biasanya. Hmm. Jadi company-nya itu ngasih 6 bulan bonus gaji, Hmm. cuma-cuma Mas. Hmm. Jadi orang yang udah kerja selama 6 bulan itu dapat bonus 6 kali gaji. Hmm. Aku dapat, wah langsung gitu. Cuman nggak betah di Qatar karena chefnya Arab yang bener-bener Arab Lebanon tuh. Yalah Bebe, inta maafimuk. Yes yes. Pada ketawa ya kan, bilang inta maafimuk. Mampu tuh nggak, mesti nggak ada otak gitu, kasarnya gitu Mas. Inta maafimuk. Terus yes yes. Pada ketawa. Terus wah gila, sengsara banget ya kerja sama orang India. Itu di Qatar itu kan berangkat tahun berapa tuh Mas? Eh 2012 kalau nggak salah. 2012 di Pearl Island itu akhirnya. Peralen, iya. Eh, itu hotel, Itu restoran Mas. restoran, Iya. kerja shift normal. Kerja shift normal, cuman waktu itu awalnya di Chinese restaurant, cuman gara-gara Chinese restaurant itu penuh staffnya, jadi aku ditaruh di Lebanese restaurant, Hmm. Lebanese food. Terus semua kayak mes, tempat tinggal segala Oh macam dapat, didapat dari dapat. sana ya. Dan beruntungnya waktu itu jadi mesnya ini karena company-nya emang company, ibaratnya anaknya yang punya Qatar ya. Jadi Hmm. company-nya tuh sebenarnya company tajir Hmm. yang, Hmm. Hmm. jadi dia tuh restoran tuh kayak hobi aja lah gitu. Hmm. Ada 10 restoran, terus akomodasinya tuh di hotel gitu Mas. Hmm. Hmm. Dan hotel. Hmm. Jadi sekamar itu ada 2 room, terus bedsheetnya diganti tiap 2 minggu. Hmm. Bener-bener servisnya hotel gitu, Hmm. ada Hmm. Hmm. kolam renang di atas, namanya dan Hotel di Qatar. Hmm. Tuh. Berarti bersih ya, gaji itu bersih lah Gaji itu buat bersih, benar-benar buat transportasi gaji aja. ada, Hmm. kantin ada, kantin nggak ada sorry, tapi dia punya catering. Ini Jadi catering. staff food tuh ada catering, kadang ada lebihan bawa pulang makan. Berapa lama Mas di sana? 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Iya, karena mikirnya kayaknya nggak enak kerja di luar negeri. Hmm. Akhirnya gimana? Kapok atau gimana? Waktu itu akhirnya gak enak, gue kangen sama Indonesia ya kan, Hmm. makanan enak, terus kehidupan tuh enak, rame, walaupun Hmm. macet tapi lu bisa nikmatin, bisa nongkrong segala macam. Di Qatar kan enggak. Terus pulang itu ceritanya aku dapat kerjaan di hotel aku tempat training dulu di Banyan Bintang, dapat Hmm. kerjaan komis. Dipanggil sama chef aku, lu mau pulang nggak? Gitu. Hmm. Pulang nggak, terus pas mau pulang itu aku bilang mau deh chef. Akhirnya dapatlah kerjaan di Banyan Bintang itu Hmm. gitu. Sebagai Sebagai komis chef dulu. apa tuh Mas? Komis chef itu jadi hierarki di dapur itu dari kitchen trainee atau student, Hmm. cook helper, komis, komis 1, komis 2, komis 3, habis itu demi chef, habis itu chef de partie, habis itu junior sous chef, head chef Oh, biasanya. panjang banget ya. Panjang, panjang Mas. Panjang terus ya dapat komis, gajinya lumayan. Di mana itu? Di Bandung tadi? Enggak di Bintan. Di Bintang. Banyak di Bintan ya.
Di situ saya ketemu istri di situ. Hmm. Iya, di Bintan itu. Ceritanya gimana? Jadi sebenarnya gini, sebenarnya cerita sesungguhnya ya. Saya mau balik ke Bintan jadi Nah, dengerin versi Mas Wendy ya. dulu. Nanti coba nanya versi Mbak Windy. Sama Jadi nggak? teman saya itu jadi teman-teman saya itu kan yang masih di Bintan banyak, Mas. Hmm. Terus saya ngeliat nih teman saya posting, ih, apa nih? Ada anak baru nih, staff baru, cakep nih. Gitu ya kan, cerita gitu kan. Oh, langsung. Saya bilang sama teman saya, gue balik lagi ke Bintan tuh. Padahal belum ada offer, belum ada tawaran dari siapa aku, belum ada. Gue balik lagi ke Bintan nih, bro. Wah, gue suka nih, cakep. Itu asli ceritanya nih, Mas. Suka nih, cakep nih. Oke. Akhirnya singkat cerita, dapatlah kerjaan di Bintan ya kan. Kontrak Tadi dapat, tawarin tadi. resign lah. Resign dari Qatar, pulang ke Indo. Pulang ke Indo seminggu. Waktu saya emang sebenarnya punya pacar waktu itu. Jadi adik kelas saya dia kuliah di Jerman. Tadinya udah ada rencana lah mau nikah antar ke Jerman gitu ya. Terus ya akhirnya nggak cocok lah gitu, nggak cocok. Terus putus. Akhirnya saya ke Bintan tuh, ke Bintan. Langsung tujuannya bukan duit lagi tuh, tujuannya wah nih coba dulu lah gitu. Tadi pas ngomongin sebetulnya saya waktu itu punya pacar. Aku udah mau Salah bilang dia. ini nanti ditonton sama Winda lo video. Ya enggak, dia tahu. Gak usah. Tapi Mas Wendy udah bilang cuma putus. Oh ya udah. Kalau Putus, kayak putus. gitu. Bukan nggak begitu, nggak. Iya, iya. Oke, oke. Ya terus gimana? Ya udah mulai waktu itu kan masih umur berapa ya? Dulu masih muda, masih umur berapa? Lupa aku. Cuman udah ngerasain punya duit. Jadi bisa jalan-jalan, bisa ini, bisa ya nikmatin hidup lah sedikit gitu. Terus ya akhirnya eh, mungkin ya emang jodoh kali. Jadi sebenarnya tuh berjuangannya tuh sama-sama berjuang lah gitu. Maksudnya aku nggak berjuang sendiri, dia juga berjuang buat saling kenal lah gitu. Ceritanya Maksudnya sama-sama effort lah ya. iya ada effortnya gitu, yang aku sukanya tuh gitu tuh. Jadi kok effortnya dapat ya dua-duanya gitu ya. Kadang kan di Bintan itu sama Mas kayak di Qatar, jadi akomodasi. Itu kawasan pariwisata, dalamnya ada dormitory gitu. Jadi kita naik bus, dijemput di dom, masuk, habis itu diantar ke hotel, kerja, pulangnya diantar lagi ke dom, ada domnya. Nah jadi gitu ya, sering lihat, say hi. Aku langsung ini tuh, PDKT. lihat-lihatan di kantin ya kan. Guys. Tuh anak baru tuh dulu training ya kan gitu, sekarang udah jadi staff gitu ya kan. Udah di Qatar ya kan. Sepatunya itu orang yang dari Middle East dulu mah, maksudnya menurut saya ya, dia tuh benar-benar dapat respectnya. Jadi sepatunya tuh beda. Sepatunya tuh Birkenstock. Yang buat kitchen itu yang kayak Yang Crocs itu, depannya tebal atau yang hitam gimana ya? Yang kayak rubber gitu loh, Mas. Jadi tuh bawah. di Indonesia dulu mahal banget, Mas. Nggak ada. Dulu di hotel aku yang pakai sepatu itu cuma 2 orang. Head chef aku sama aku. Jadi tahu nih dari luar negeri gitu ceritanya, orang tua pasti mikirnya gitu kan. Jadi udah dapet lah di situ ya kan. Akhirnya dengan kita deket pacaran, terus aku dapat kerjaan ke Dubai buat mau nikah tuh waktu itu. Berapa lama di Bintan? Di Bintan 9 bulan. 9 bulan. Karena dulu berarti ngejar udah nikah gitu ya. Dari di sini nggak bisa. Tapi betah sebetulnya. Sebenarnya betah, cuman aku balik ke Bintan itu di satu sisi karena sebenarnya kangen momen waktu training gitu. Tapi ternyata ketika aku balik ke tempat yang sama di waktu yang beda tuh ceritanya beda. Rasanya beda. Jadi kayaknya ini bukan. Terus ngerasa gini, ternyata enakan luar negeri gitu loh. Ternyata enakan luar negeri tuh hidupnya lebih simple, terus lebih apa ya, lebih simple, terus lebih banyak duitnya, terus lebih apa ya, lebih bagus namanya, lebih bagus experience-nya. Ya, experience-nya lebih kaya ya. Iya, lebih dan kaya. ya international experience-nya dapat kan. Bener. Terus kan ke Abu Dhabi, Dubai. Iya, ini ke Dubai nih. Udah bisa bahasa Inggris ya? Udah bisa. Alhamdulillah. Dari yang di Qatar itu tadi 1 tahun berapa bulan tadi itu.
Nah, itu di Dubai gimana ceritanya rekrutmennya? Daftar lagi Eh, atau ada yang Kalau di Dubai dulu aku dibantuin sama teman, Mas. oke, Jadi di lagi bawah lah nyari ya? lah. Ini udah mulai banyak lah Udah, circle ya, udah mulai relasinya udah relasi lumayan. udah mulai banyak lah. Kerjaan itu udah ibarat kata udah dari mulut ke mulut. Oh, deh Hmm, ada kerjaan di sini mau nggak? hmm, Mau. hmm, Dapatlah chef de party di Burj Al Arab. hmm, Itu dia klaimnya sih hmm, Seven Star Hotel yang salah satunya Seven Star Hotel di dunia. hmm. Jadi kerja lah Seven di Star situ. ya? Seven Star itu. Emang guestnya bener-bener football player, kayak Bayern, Bayern Munich, Hmm, hmm, Bayern Munich, hmm, terus yang guestnya tuh bener-bener yang ada kalau orang satu tuh orangnya orang Afrika, bang hmm, bisnisnya diamond mas. hmm, Waktu itu ada yang bilang black diamond itu kan aku nggak hmm, tahu sih black hmm, diamond hmm, itu. Terus hmm, bisnis tuh kalau dia datang tuh kita bikinin makanan, dia nanya how many people in the kitchen? We have 12 people. Ngeluarin duit gini hmm, $1.200 share to everyone. Wah bagi-bagi mas. hmm, Sampai tamunya itu kayak aku tuh pernah lihat Robinho, hmm. Ronaldo. Tapi kita memang nggak boleh kontak langsung Kontak. sama dia. Jadi cuman boleh kalau dia Ya. datang kan itu live station gitu ya kan Hmm, booking hmm, live station habis itu kalau dia datang ya kita apa mau makan apa gitu gitu sih. hmm. Lama Mas di Dubai. Di Dubai aku 1 tahun 2 bulan. Enak nggak tinggal di sana? Dubai itu enak mas. Dubai itu Hmm, kayak Jakarta. hmm, Dubai itu kayak Jakarta. Makanan Indonesianya banyak, murah, terus ada freedomnya gitu. Jadi bisa nggak kayak Qatar yang terlalu strict banget gitu. Qatar itu kan strict banget mas. hmm, Strict banget eh, jadi tuh kayak nggak ada kehidupan lah gitu. Jadi kayak kerja pulang gitu doang. Kalau hmm, di Dubai kan kerja nongkrong malam sama anak-anak masih bisa gitu ya karena namanya anak muda kan nongkrong hmm, malam jalan-jalan kemana terus udah gitu lebih lebih freedom malah Dubai lah lebih banyak hiburan gitu kan terus lebih banyak banyak orang Indonesia juga gitu. Suhu gimana? Hmm? Cuaca? Suhu panas lah panas cuman ya pernah sampai ngerasain 51 derajat gitu. Panas banget sih maksudnya cuman Saat itu cuman 2000 berapa tuh? 2013 2013, 14. 13 14 tahun Berapa 2000. Mas gajinya saat itu Mas? Saat itu aku dapat gaji kalau nggak salah dari 3.500 dirham. 3.500 dirham. Mm-mm. Tax free ya. Tax free, zero tax, Ntar, accommodation free. mau ngecek tumble dryer dulu. Oh. Soalnya bapak-bapak lagi nungguin cucian kering juga. Lanjut. Ya, Kayaknya geser dikit lagi Mas ke kiri. kemana? Ke kiri lagi? Ya. Oke, sip. Tiga, 3.500 Iya, dirham. dirham. Ya. Berapa Mas waktu itu? Ingat nggak? Kali 3.200 lah. Ya sekitar, Ya, sekitar 9 ya, jutaan, tapi 10 ada jutaan tipsnya lah ya. juga, ada 11 tips. 12 juta ya. Ya, ada tipsnya juga, terus dapat Oke, oke. ya Ya itu bersih kan? Maksudnya bersih, nggak ada bersih. pajak, nggak Nggak ada ada pajak, transportasi, nggak ada. nggak ada tempat tinggal. Maksudnya udah dibayarin kan Dibayarin semuanya. semua, ada kantin juga. Jadi benar-benar gaji ya, gaji bersih Bener. ya. Nah saat itu tadi kan sempat ngomong tuh Mas Wendy kayak pingin bantu adik-adiknya juga Ya, karena ada 4 ya adiknya. ya, Akhirnya saat itu ketika udah mulai kerja tadi mulai dari di Qatar kemudian balik ke ya. Bintan itu akhirnya bisa membantu Iya, ini. akhirnya ya lari ke mereka juga, aku juga Hmm, ngerasain gitu. hmm, Cuman ya semua adik-adik sekolah ya saya yang sekolahin gitu. hmm, Ya ibu juga ada ngasih, hmm, cuman kadang kalau butuh ya hmm, ngasih ke rumah juga. hmm, Kebutuhan apa-apa adik ya semua saya hmm. yang biayain lah. Bisa selesai sekolah semua, udah tuh udah tenang tuh gitu. Sekarang udah selesai sekolah Udah semua. selesai semua, udah semua. Motivasinya apa Mas? Motivasi apa tuh? Membantu adik-adik kita. Karena tanggung jawab kan maksudnya. Hmm. Maksudnya, Tapi waktu itu kan orang tua masih ada semua. iya masih, Bapak masih kerja juga. masih. Bokap sebenarnya bapak tuh kerja, cuman waktu itu kena pengurangan karyawan gitu lah. Hmm. Jadi dia nggak kerja lagi dan penghasilannya dari ibu lah, Salon. dari salon Hmm. itulah. Buat makan sehari-hari aman, Hmm. kadang juga berlebih gitu. Cuman Hmm. untuk biaya-biaya kayak sekolah, semua segala macem, Hmm. itu saya yang Hmm. ibaratnya yang bayarin gitu. Hmm.
gitu. Jadi Adik-adik yang pertama udah hmm. lulus apa? Yang kedua, Oh iya, yang ada kedua, yang pertama oh ada maksudnya, yang pertama. ada yang pertama. Ada yang pertama dia cuma SMA, sekolah SMA. Sekarang dia kerja di Shopee. SMA atau SL atau SMK? SMA. SMA. Ya. Terus yang ketiga itu dia sekolah pelayaran, Mas. Hmm, Sekarang berlayar. berlayar ya. Iya. Yang keempat sama yang kelima itu jadi chef juga. Hmm, Sekarang yang nomor 5 lagi di Oman. hmm, Lagi di Oman. Terus yang nomor 4 kemarin di Qatar. hmm, Terus sekarang lagi di Indo. hmm, Gitu. Cuman aku ngerasa sih jadi abang itu ternyata kita tuh nggak bisa ngebantu adik 100% nih. Karena dalam hal? dalam hal let's say biaya. Biaya oke lah, maksudnya masih mending. Cuma kalau aku bantu semua, Mas, dari nyariin kerjaannya, ngarahin, dari ini semua aku belum terbantu. Cuman ngerasa ternyata tuh mereka nggak bisa menilai. Jadi value-nya tuh nggak ada gitu. Jadi ketika value nggak ada tuh nganggep remeh gitu. Nah, kalau dari pengalaman kayak mengurus lah ya, atau menyekolahkan, meng-guide ya, Iya. adik-adik kan sebagai kakak tuh. Pernah nggak sih kayak merasa berat gitu? Atau maksudnya dalam hati sendiri, bukan berat karena tingkahnya mereka, tapi kayak, Iya. aduh kenapa sih harus ngurusin mereka juga? Itu kan membutuhkan ini ya, menguras hati, pikiran, dan Iya, tenaga iya pasti. benar. Sebenarnya waktu itu sih ngejalaninnya sih nggak berat gitu, maksudnya karena memang dalam mindset aku tuh ya memang ini tuh udah hidup aku gitu, aku terima gitu, aku terima. Ya ibaratnya yang aku bilang tadi, ngebabat rumput biar mereka tuh jalannya enak, nggak perlu keinjak beling karena jalannya tuh udah rapi, udah bagus gitu, tinggal jalan aja gitu. Berat nggak ada, cuman yang aku rasain malah bangga sih, maksudnya ibaratnya bisa ngebantuin adik-adik sampai kayak gitu ibaratnya, walaupun sukses itu kan menurut aku gimana ya, nggak ada titiknya ya gitu. Ya, jadi bukan soal definisinya iya macam-macam. macam-macam, bukan soal menyoal tentang uang terus gitu kan gitu, atau karir terus gitu, makanya luas lah gitulah ibaratnya kalau tentang sukses itu gitu. Iya. Gitu. Ya jadi ya intinya berarti Mas Wendy itu selama ini ya menjalani aja dengan apa yang ya memang kondisinya seperti itu. Mas Wendy anak pertama, dan memang secara sadar pengen ada niatan untuk ini ya, membantu orang Iya, tua, iya. kemudian juga merasa bertanggung jawab terhadap nggak cuma orang tua tapi juga adik-adik juga gitu Iya. kan. Jadi kan memang sekarang itu kan banyak Mas, ini agak melipir dikit Iya, gitu. iya. Ya kondisi-kondisi yang seperti Mas Wendy ini kan, yang banyak diprotes gitu Iya. sama, ya tahulah Iya. di kalangan sosial media dan lain sebagainya kan banyak yang Iya. memprotes kayak. Kalau di Indonesia itu budayanya itu kayak anak itu seakan-akan harus Balas budi. mengembalikan atau balas budi ke Iya, orang tua iya. lah, terus bebannya juga bertambah lah, apalagi anak pertama. Hmm. Ke atas iya ke orang tua, Iya. ke bawah Oh iya iya. kalau punya adik gitu kan. Kemudian belum lagi dia tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, Keluarganya. keluarganya, kalau punya istri, punya anak, dan sebagainya. Kan banyak tuh yang obrolan-obrolan Iya. kayak gitulah yang, duh itulah generasi yang di Indonesia itu. Sehingga Iya. banyak sekali kadang-kadang orang merasa, apa ya, kayak sedih gitu jadi generasi di Indonesia karena kayak gitu kondisinya. Menurut Mas Wendy kayak gimana kondisi kayak gitu? Kalau bicara soal perasaan, memang sedih sebenarnya, Bang. Memang sedih gitu. Dan kalau kita bicara tentang ibarat kata kita yang jadi orang tua sekarang kan gitu. Anak itu buat saya bukan investasi sebenarnya. Anak itu punya kehidupannya masing-masing. Makanya balik lagi yang saya bilang tadi sama Mas Randi, kita tuh nggak bisa milih di keluarga apa yang kita di keluarga seperti apa kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih keluarga seperti apa yang mau kita bangun. Gitu. Saya rasa kalau soal ibaratnya tuh kalau soal ibaratnya ilmu pengetahuan kan berkembang tuh ya. Jadi sekarang tuh mungkin ya memang nggak make sense untuk ibaratnya balas budi karena kita kan nggak minta dilahirkan gitu loh. Kita tuh
Tapi kan memang keadaan itu yang nggak bisa kita pungkiri gitu. Ketika kita menghindar, ketika kita nggak peduli, ya cuman dua gitu loh. Intinya yang pertama, ya lo bisa hidup bahagia. Yang kedua, ya keluarga lo ya sengsara gitu kan. Terus eh, buat aku sih sedih sih ada, cuman maksudnya dalam artian kayaknya juga itu salah satu rezekinya malah. Apalagi ke orang tua ya. Buat saya tuh kalau orang tua minta apapun aku kasih mas, karena saya udah tahu kunci rezekinya tuh di situ buat saya tuh gitu. Makanya saya sama istri juga dari awal juga bilang memang keadaan aku seperti ini gitu lah. Mau nggak, kalau bisa kamu terima silakan, kalau enggak ya enggak. Pokoknya kita sama orang tua itu nggak pernah bilang enggak gitu. Kadang ada keluarga yang butuh bantuan, kita discuss mau gimana. Cuman kita yang bisa bantu gitu kan. Jadi ya berdoa aja semoga semua lebih baik, jadi lebih baik, terus nggak banyak hal-hal yang kayak gini yang butuh apa semua segala macam, nggak banyak. Cuman ya balik lagi memang di Indonesia ini kan menurut saya ibaratnya berat memang hidupnya. Hidup memang berat. Jadi ya mungkin dari kita juga pasti ada keluarga yang entah sepupu entah siapa yang susah apa segala macam, pasti ada kan, karena memang begitu, memang berat hidup di Indonesia gitu. Dan mungkin rezekinya mereka itu ada di kita gitu. Jadi mungkin ya kita perpanjangan tangan aja gitu kan, buat kasih. Toh saya yakin hidup saya tuh maksudnya alhamdulillah mas mulus gitu loh mas. Karena mungkin hal itu yang udah saya tanam gitu. Gak, maksudnya ya alhamdulillah, maksudnya kalau dilihat-lihat dari nggak bisa bahasa Inggris bisa sampai keluar negeri. Teman saya yang ibarat kata mati-matian ngomong mau keluar negeri itu nggak bisa aja banyak gitu loh mas. Yang sampai nggak ke Timur Tengah aja nggak bisa banyak gitu loh. Sampai kok bisa nggak dapat ya gitu loh. Saya bilang saya nggak bisa bahasa Inggris, saya dapat gitu loh. Ya itu tadi bukti rezeki ya. Iya, saya rasa sih gitu sih. Jadi ada, menurut Mas Fendi itu ada kayak, karena Mas Fendi juga melakukan sesuatu hal yang tadi udah kita bahas itu, akhirnya juga ada pintu rezeki juga yang dibuka gitu ya. Itu yang saya percaya sih. Iya, iya. Ya memang betul sih semuanya itu Bang Mas Fendi, kayak kehidupan di Indonesia itu memang lebih kompleks betul. Tapi sekali lagi menurut saya juga kayak gini, sebagai manusia ini kita memang sebetulnya menjadi entitas dari suatu yang kompleks sih. Jadi kita sebagai individu nih, kita sebagai individu aja udah masuk ke dalam lingkaran, suatu lingkaran yang lebih kompleks. Misalnya punya istri, kemudian punya anak. Itu kan dalam artian, kalau ada satu orang dengan masalahnya, dengan dua orang, satu orang lagi dengan masalahnya, akhirnya bergabung kan. Memang untuk menyelesaikan pasti bisa dicari lebih mudah. Tapi artinya ada dua masalah yang bergabung, atau dua urusan yang bergabung. Kemudian lagi nanti orang tua. Satu juga ada orang tua, satu juga ada orang tua. Ada adik-adik atau kakak-kakak, ada kerabat dan lain sebagainya. Jadi memang secara interaksi sosial kita tuh kompleks banget sebenarnya. Dan hampir nggak mungkin dari interaksi yang kompleks itu nggak ada urusan yang kayak misalnya, oh yang saudara kita yang ini tuh susah gitu, atau siapa orang ini butuh bantuan, dan sangat nggak mungkin. Kecuali semuanya kayaknya bukan masalah ekonomi deh. Bahkan orang-orang yang ekonominya baik gitu ya, pasti ada masalah kan. Bukan cuma orang-orang susah gitu yang bermasalah. Jadi kalau kita lihat interaksi sosialnya, pasti yang namanya urusan atau masalah itu pasti akan ada. muncul gitu. Pasti ada. Beririsan ke kita akhirnya. Apapun alasannya, apapun siapapun orangnya gitu. Jadi ya kadang-kadang ya memang menariknya di situ. Oke, tapi pendapatnya Mas Wendy itu tadi ya terkait dengan kalau istilah orang sandwich generation. Tapi dulu mah kita nggak kenal itu ya Kita istilah nggak kayak kenal gitu. itu, makanya kita nggak ada knowledge kan gitu loh. Makanya berkembang memang ilmu Dan pengetahuan. kita nggak merasa itu. Kalau saya sendiri ya nggak pernah ngerasa itu jadi suatu beban yang sampai harus segitunya gitu. Tapi kan kadang sedih kita ada kebutuhan gitu kan. Sedih ya wajar, sedih. Cuman kan kita nggak. Kadang mikir kayak, kok orang ini enak banget ya hidupnya. Iya, makanya. Mikirin diri sendiri doang ya. Iya. Iya. Oke, jadi tadi kan Mas Wendy udah sampai di mana tadi? Dubai ya?
gitu Ya, kan, sampai 1 Dubai. tahun 3 bulan, 1 tahun 2 bulan, 2 3 bulan, bulan 3 lah bulan. gitu. Balik lagi ke Indonesia. Nah, jadi ceritanya tuh, jadi cerita gitu. Saya balik lagi Mas, saya orangnya tuh benar-benar positif Mas. Saya Hmm. benar-benar yakin, gue tuh bakal kemana. Sampai akhirnya saya tuh memang di satu sisi perjalanan karir saya tuh ketemu orang-orang yang sekarang dia namanya Yordan, tinggal di eh, udah hilang kontak sih sama dia, nggak tahu kenapa dia di US. eh, eh, udah dia chef juga. Terus satu lagi Mas Purwanto ini di New Zealand. Jadi dia ini salah satu, ya backgroundnya kurang lebih sama aku. Jadi dia ngenalin aku tuh tentang, jadi tuh ada buku namanya The Secret gitu, tentang apa, teori tarik menarik energi tertinggi magnet. Itu aku terapin dalam hidup aku. Jadi dia bilang, jadi dari buku itu tuh yang aku baca tuh, jadi kayak energi terbesar di dunia ini adalah energi magnet gitu. Dan di tubuh kita energi itu ya pikiran gitu loh, yang bisa menarik apapun. Jadi intinya apa yang kita tarik itu yang kita dapat gitu loh. Apa yang kita impin itu yang kita dapat gitu. Jadi aku percaya, maksudnya sesusah apapun itu pasti aku dapat gitu, karena aku udah tahu polanya, udah tahu. Mungkin kalau dari segi agama itu kayak berdoa kan, kayak berharap, ya kan, berdoa sama yang di atas. Dari segi sains mungkin itu jatuhnya tentang berpikiran positif, ya kan, tentang berpikiran positif, terus lebih banyak avoiding pikiran negatif gitu. Jadi ya itu yang aku terapin. Nah, mereka sukses juga, satu di New Zealand, satu di US. Jadi nah dari situ kenalnya, jadi aku tahu tuh polanya. Nah, ceritanya dulu teman aku nih namanya Karisma, iya kan, dia terbang nih, orang kok terbang sampai kemana waktu itu ya, transitnya di pokoknya salah satu negara Eropa di transit. Terus aku bilang ini kita, nih teman, kemana, tanya, kemana? Copenhagen nih. Aku lagi kerja breakfast tuh masih Dubai. Bilang teman, namanya Danang. Nang, gua ke Copenhagen nih, Nang. Aku gituin Mas. Gua ke Copenhagen Mas. Nang, gua bilang gitu. Siapa Copenhagen? Teman gue yang dari Qatar. Gue orang sama Karisma di Qatar. Cuman dia beda company. Karena orang Indonesia, jadi kita kan sedikit tuh jadi kenal dari situ. Gue ke Qatar nih Nang. Gue ke Copenhagen nih Nang. Wah keren. Terus aku bilang sama dia nih, namanya, terus jadi waktu training juga aku punya teman dekat namanya Yasir sama Danang ini. Cuman sama si Danang ketemu lagi di Dubai, si Yasir lagi di Bahrain kalau nggak salah gitu. Waktu training bilang gini, aku selalu bilang gini, see you in Europe. Aku selalu bilang gitu Mas. Nggak tahu kata-kata dari mana, karena aku udah percaya tentang The Secret itu semua segala macam. Aku bilang sama dia, see you in Europe. Kalau Mas Yasir masih ada di sini. Kalau Mas Randi tanya sama dia tahu persis. Itu selalu bilang. Dia selalu bilang gini, gokil Ben. Dia tuh orang-orang bilang gini, gue tuh paling takut sama omongan lo Ben. Soalnya kejadian. Dia bilang gitu. Dan bukan dari segitu doang, dari banyak hal gitu loh. Mereka tuh bilang, lu tuh kalau ngomong kejadian, jadi lu mulut lu tuh harus hati-hati, dia bilang gitu. Akhirnya singkat cerita, seminggu kemudian Karisma posting job. Nyari chef. Wah, akhirnya buat di Bandung nih. Iseng nanya, buat di mana kerjanya? Copenhagen men, mau ikut gue lu? Wah mau. Ya, singkat cerita, kirim CV, interview, berangkat. Gitu, berangkat ke Copenhagen. Namanya pertama? Restorannya Kinkin Mas. Oh dia ya, Kinkin ya. Salah Asian. satu Michelin restoran di Copenhagen. Thai Michelin restoran di Copenhagen. Dia tuh ya kayaknya Thailand restoran pertama di Copenhagen yang dapat Michelin tuh dia. Gitu. Oke. Nah, Berapa lama di Kinkin Mas? di Kinkin aku 4 tahun Mas. Itu langsung bawa istri? Itu belum nikah waktu itu. Belum nikah, datang tuh belum nikah. Oh, datang belum nikah? Belum nikah. 2018. 2016 maksudnya. Oh, 2016 pertama datang ke Copenhagen. Kayaknya 9 tahun dari sekarang. Iya, 16. Iya, 2016 datang. 2016 datang, terus aku kerja. Oh, tadi di Dubai 1 tahun 3 bulan Satu gak tahun jadi 2 bulan. buat nikah. Nah, ini nyambung nih, ini nyambung. Tadi kan soal motivasinya. Iya, ke Dubai mau nikah. Akhirnya aku bilang nih sama calon nih kan ya sekarang, sama mantan aku nih. Sekarang jadi istri, jadi mantan lah kan.
Aku bilang, ini aku dapat opportunity gede. Ini aku bilang, Hmm. opportunity gede buat ke Copenhagen. Hmm. Ini Europe, ini skalanya nih besar nih. Hmm. Aku bilang, aku cinta sama kamu, cuman aku juga mau memastikan kita punya kehidupan yang lebih baik. Hmm. Aku bilang gitu. Kalau bisa aja aku tolak kerjaan ini, kita pulang nikah. Hmm. Cuman aku nggak ada opsi gitu ke dia. Kalau kamu mau nunggu tahun lagi, ya udah kita nikah gitu. Kalau memang keadaannya nggak bisa, ya udah. Maksudnya eh, aku realistis juga mas, karena ada keluarga yang harus ibaratnya aku support lah. Jadi kalau ya memang begitu. Jadi kalau memang jodoh ya harusnya nggak kemana gitu. Jadi aku singkat cerita dia setuju, dia restuin, didoain, terus berangkatlah ke Copenhagen. Saking deg-degannya tuh mas, udah apply kan, ngisinya aku sebulan mas, saking takutnya mas. Misi apa? Ngisi ER1 itu sebulan mas, sampai detail dicek lagi nomor paspor. Pas submit, ada kopi tuh tiap malam ngisinya pulang kerja. Bangun pagi, kopinya udah terbalik gelasnya. Paspor basah. Duh, baru overthinking tuh gimana. Udah submit, aplikasi paspornya nomornya beda. Wah gimana ya. Ya tapi ya, alhamdulillah singkat cerita, ganti paspor, terus saat biometrik, bisa dapat berangkat ke sini. Gitu. Kim Kiam ya. 2016. 2016. Sebagai? Waktu itu aku masih chef biasa sih. Maksudnya kayak kisaran chef de party ya kayaknya. Itu yang di mana mas, Kin-Kin nih? Kin-Kin awalnya di training di yang Kin-Kin yang Muslim. Habis itu aku dipilih buat opening Kin-Kin Bao dulu namanya. Kin-Kin Bao itu inspired Taiwanese restaurant. Dia tuh restoran pertama yang buka bao, yang bikin roti lipat itu di Copenhagen. Jadi kita bikin booming gitu ya. Booming sampai sekarang restorannya alhamdulillah masih eksis, masih ada. Terus kerja di situ. Akhirnya dulu udah ada head chef-nya, terus head chef-nya pindah buat opening restoran baru. Terus aku diangkat jadi head chef. Diangkat jadi head chef. Terus udah ngerunning itu selama di bau-bau itu. Di bau itu jadi ngerunning itu selama 4 tahun. Habis itu bosen nih kan. Aku orangnya suka banget sama tantangan. Kalau udah ngelakuin hal yang sama tiap hari kayaknya tuh hampa aja hidup gitu. Jadi pindah lagi gitu. Sekarang di Kofoko. Dari Kin-Kin dulu, dari Kin-Kin Ya. kemana? Kin-Kin tuh ke Matluben dulu aku. Matluben sebagai head chef Head juga? chef, langsung head chef. Berapa lama tuh? 4 tahun. Dari 2000 udah nikah ya waktu itu ya? Udah nikah. Jadi aku nikah setahun setelah nyampe Denmark. Pulang vacation nikah. Gitu. Terus istri nyusul 2018 Istri nyusul 2018 malah. Matkluben berapa lama? 4 tahun? 4 tahun. Paling lama situ ya berarti ya? Paling lama masih Kin-Kin kalau nggak salah. Hitungannya Kin-Kin. 4 lama Matkluben itu ya. Malah terlama sepanjang jadi chef kayaknya. Iya, terlama. Karena di Matluben itu aku buka 4 restoran di Copenhagen, Mas. Buka 4 restoran. Nama restorannya tuh Hanzo. Development menunya tuh bareng sama, ibaratnya dia punya kayak eksekutif chef di Aarhus. Dia punya mother restoran di Aarhus. Tapi sebenarnya pertama restorannya tuh di Copenhagen, karena di Aarhus lebih gede. Jadi kita sebutnya tuh the mother of Hanzo lah. Jadi menunya dari situ. Cuman menu developingnya bareng. Gitu ibaratnya dia yang punya ide, punya ibaratnya konsep menunya, aku yang lebih ke flavor wise. Saus apa yang dipakai, terus plating wise-nya juga, terus manpowering, hiring gitu. Terus aku yang lebih ke situ sih. Opening team yang benar-benar setup tim dari scratch, belajar, training, running, tinggal lagi buka baru. Training, pindah lagi buka baru sampai 4 Hanzo gitu. Dengan pengalaman yang paling lama itu paling betah di mana? Kalau paling betah disebut yang sekarang. Sekarang ya? Sekarang masih di bawah Matkluben? Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang di Kofoko. Itu sebagai head chef juga? Sebagai head chef. Cuman yang ini Kofoko ini fokus dulu di Matluben itu
head chef cuman kayak eksekutif head chef istilahnya. Ngebawahin ibaratnya 4 restoran. Aku yang hire head chef. Biasanya aku cari orang Indonesia yang udah ibaratnya kenal, percaya. Terus yang kayak begitu maksudnya lebih banyak paperwork lah gitu. Dibanding negara-negara tadi, Mas. Qatar, Dubai, Indonesia pastinya, Copenhagen. 4 negara tuh ya sejauh ini ya. Mana yang paling menurut Mas Wendy itu nyaman kerja di mana dari sisi restorannya dan dari jobnya restorannya dan juga dari sisi livingnya? Nggak susah coba Copenhagen. Nggak susah ya? Nggak susah. Itu udah ya the best lah. Silakan ke Copenhagen, saudara-saudara, kalau Siapa yang Anda mau? punya peluang. Siap. Nih email di sini nih, apply aja. Di sini. Tapi follow dulu, subscribe dulu. Ya, jadi kalau sekarang nih, biar nggak lama aku punya dua pertanyaan aja sih. Pertama, apa kesibukan Mas Wendy sekarang? Ini kan udah sampai ke head chef, dan tadi head chef itu kan termasuk yang termasuk paling tinggi ya untuk karir chef ya. Kan udah sampai head chef udah 3 kali ya kurang lebih. Apa yang lagi dilakukan sekarang, atau apa sih targetan berikutnya setelah jadi head chef? Target berikutnya ya udah pasti dream of a head chef itu ya to own to have your own restaurant. Ya, your own restaurant. In Copenhagen. In Copenhagen. Ya, itu sih harapannya. Sebenarnya. Ya semua orang lah pasti punya mimpi itulah gitu. Cuman aku sekarang lebih realistis, lebih santai. Lebih santai kalau aku percaya maksudnya it will happen. Maksudnya aku percaya itu bakalan terjadi. Aku bakalan punya restoran di sini. Cuman butuh sabar aja gitu. Kadang aku tuh ada yang bisikin gini, Mas. Sebenarnya aku ada yang bisikin gini. Sebenarnya lu tuh ready. Sebenarnya tuh lu ready. Cuman lu cuma satu kurang. Ibadah lu. Benar nggak? Ada selalu bilang, ibadah lu tuh kurang. Lu tuh cuma butuh satu. Sujud udah itu doang. Aku tuh sering banget gitu. Kadang lagi kerja tuh gini, misalnya. Ada kayak bisikan gitu, Mas. Serasa ada yang kurang ya? Iya. Kurang ikhtiarnya tuh ada yang kurang. Iya, sebenarnya tuh aku yakin ketika ibadah aku diperbaiki, itu terjadi, then it's so easy. Maksudnya udah banyak ngobrol sama investor, udah kadang tuh kalau libur ngeliatin restoran, cari tempat. Tapi memang nggak ketemu terus, Mas. Tempatnya tuh kayak gini loh. Ini bagus loh kasihnya nih, ke tengah kota nih. Take over money-nya perfect nih. Iya kan? Owner-nya perfect nih. Duitnya banyak, ya kan? Bisnis partnernya. Tiba-tiba restorannya turun ke bawah. Agak turun ke bawah. Ini kayak, feels like basement gitu kan. Terus, nggak cocok. Tricky. Aku tuh lagi, ya, ada ngobrol sama beberapa lah. Untuk kayak gitu. Cuman ya itu, kadang tuh ya, maksudnya, sebenarnya aku nggak mau sampein, cuman kayaknya maksudnya, ya maksudnya emang begitu ya aku alamin ya. Dari dulu bisikannya gitu, lu tuh cuma satu kurangnya, maksudnya ibadah lu doang gitu. Kalau lu benerin pasti ya maksudnya itu kan soal dunia kan nothing lah, di dunia ini apa sih yang abadi ibaratnya gitu kan gitu. Gitu sih. Ya, jika kau kejar akhiratmu dapat dunia akhirat ya. Iya, benar. Nah, di Indonesia nggak mau bikin? Aku di Indonesia pernah bikin food truck, pernah bikin restoran. Indonesia tuh serem, Mas. Indonesia tuh aku udah, maksudnya dari sana sampai sekarang tuh sebenarnya kalau aku mau punya duit banyak tuh udah bisa sebenarnya. Cuma gara-gara coba opportunity di Indonesia, terus coba mau usaha lagi, gagal terus gitu. Karena mungkin akunya nggak di sana satu ya kan. Kedua, Indonesia ini emang sebenarnya berat bisnis orang yang punya restoran itu dia mungkin udah bisnis ke 10-nya gitu. Jadi yang benar-benar restoran itu yang nggak, soalnya makan itu memang salah satu mungkin bisa dibilang culture juga di Denmark. Mungkin di Indonesia tuh lebih banyak orangnya tuh lebih milih yang comfort food gitu loh. Tapi makanan Indonesia ini memang lagi bergerak nih ke arah. Udah ada beberapa anak-anak muda yang ibarat kata tuh punya
value Hmm. ketika bikin restoran ya, punya Idealisme ya. iya konsepnya tuh bagus. Jadi dia tuh mau orang makan itu dapatnya value sama perut kenyang. Experience-nya. Iya experience gitu loh. Terus kan orang Indonesia kan masih mie ayam warteg ya klasik gitu loh Penting mas. banyak. Iya kalau mau buka bisnis ya buka klasik gitu loh, buka nasi goreng, nasi uduk, buka mie ayam. Karena memang itu yang orang cari kan gitu loh. Secara Gitu. umum. Secara umum iya rata gitu. Oke. Menarik, menarik. Banyak banget sebetulnya ceritanya sama Sundi nih. Tapi aku pengen terakhir sih, pengen mungkin dari perjalanan Mas Wendy, terutama baru kali ini juga sih wawancarain chef gitu. Ingat ya Mas Wendy dari bawah tadi sekarang udah jadi head chef berkali-kali gitu dari beberapa tempat. Mungkin Mas ada nggak atau beberapa lah kasih masukan atau advice gitu ya Iya. tentang berkarir sebagai chef baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau jika ada chef-chef muda atau yang masih baru mau merintis karir, mereka punya niatan cita-cita pengen berkarir di luar negeri itu, mungkin Mas Wendy bisa ngasih ini motivasi atau apa saran yang pernah ini. Kalau menurut aku yang penting tuh satu pede, kedua tuh taneminnya dalam kepala tuh. Ketika kamu milih jadi head chef, ketika kamu milih buat jadi chef, it's a ticket to go everywhere. Itu udah golden ticket karena ibaratnya makanan itu kan ibaratnya apa ya? Everyone needs it. Iya. Needs Terus it ya. udah gitu dan peluangnya terbuka besar mas gitu loh di internet di mana-mana. Terus harus tahu caranya, harus tahu polanya gitu loh. Maksudnya mungkin bisa nyari-nyari di website. Kedua bisa juga ngelihat restorannya suka. Terus comot aja emailnya, kirim aja CV-nya. Gitu loh. Dan sekarang tuh possible gitu loh buat kerja dimanapun, buat apply dimanapun. Dan intinya tuh kita harus percaya aja, percaya sama diri sendiri, percaya kalau everything is possible, terus sama pede sama skill kita. Karena orang Indonesia itu mas, bedanya orang Indonesia sama orang luar negeri ya. Ini dari aku bikin simple dari chef aja ya, secara chef. Di Denmark itu, saya biar jadi head chef, kalau misalkan ngelakuin sesuatu yang menurut orang sini nggak efisien, dia pasti bilang, gitu kan, ini kayaknya kita bagusnya ngelakuinnya kayak gini chef gitu, karena ini tuh kita dapat timingnya lebih cepat, terus lebih waste-nya lebih berkurang, terus lebih gini. Mereka tuh kritis, mereka tuh berani buat speak up. Bedanya sama Indonesia tuh kita tuh nunduk gini, tuh nunduk. Sampai aku juga. Walaupun di luar negeri ya. Walaupun Maksudnya luar orang negeri. Indonesia yang udah di luar negeri gitu. Iya. Apalagi kita itu sebenarnya ke bawah sampai kapan pun nggak enakan, terus nggak berani ngomong, ngerasa kita tuh nggak ada apa-apanya, ngerasa tuh kita nggak punya skill, ngerasa tuh kita takut. Aku pernah bilang sama salah satu ibaratnya partner kerja aku lah, ibaratnya asisten head chef aku. Aku bilang gini, sampai saking nggak mungkin memang culture nggak enak lah ngomong sama itu. Aku bilang gini, lihat mereka gitu loh. Mereka ini kita tuh punya beban moral buat ngajarin mereka. Kalau mereka ngelakuin yang salah, kita harus bilang. Karena kita jangan takut orang ngejudge kita. Ah lu orang Indonesia lu nggak ada skill up segala macam. Karena skill kita tuh lebih dari mereka gitu loh. Cara kerja kita tuh lebih dari mereka. Mereka tuh butuh ibaratnya buat orang kayak kita gitu loh. Maksudnya aku bawa orang dari Indonesia lumayan banyak juga gitu loh. Dan ketika udah sampai di negara yang baru, kita tuh harus benar-benar belajar sama culture-nya gitu loh. Belajar sama gimana caranya bisa ibarat kata ikut budaya mereka lah gitu loh. Kayak belajar bahasanya, terus kayak cara mereka memandang sesuatu hal gitu. Itu harus jangan dibawa mindset Indonesia gitu loh. Dan intinya nyali juga sih mas. Banyak orang Indonesia yang punya skill tapi nggak punya nyali. Nggak gampang buat kerja di luar negeri berhadapan langsung sama orang-orang yang benar-benar yang kayak orang, let's say orang India,
cara dia ngomong itu kan beda sama kita ya kan. Pede banget. Pede banget. Tapi kita nggak pede, takutan gitu loh. Itu kita nggak akan kemana-mana. Intinya sih percaya sama diri sendiri. Kita buat saya tuh selama apa yang kita lihat itu bisa kita pelajarin. Semua orang punya kesempatan yang sama, tinggal mindsetnya aja dirubah. Yang penting maju terus. Pokoknya kalau aku punya kata-kata gini, tabrak aja dulu. Tabrak aja dulu. Iya. Tabrak kan. Jadi mantap. Dan Mas Wendy kalau nggak salah termasuk chef Indonesia yang awal-awal ya di Copenhagen. Iya, generasi pertama yang orang ketiga. Maksudnya belum banyak lah ya sampai banyak. sekarang tuh udah Sekarang banyak banget kan. udah Bahkan kalau kita 25. ada acara KBRI itu suka ada bagian KBRI cabang chef. Iya. Maksudnya KBRI sering ngundang student, masyarakat umum, yang khusus chef, jadi terpisah gitu. Nah, jadi Masya Allah ya. Baik, ini kita udah benar-benar obrolan tengah malam. 0023. Jadi sekian mungkin saya rangkum apa yang kita udah obrolan sama Mas Wendy. Dan banyak banget ya, Chef Wendy kali kita manggilnya ya. Pengalamannya banyak banget, kemudian juga motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Yang paling berkesan sebetulnya ya sikap optimisnya ya. Optimisnya itu perlu dicontoh juga tuh. Nggak ambisius tapi optimis gitu. Coba aja dulu. Iya. Bahkan berani janjiin 3 bulan saya bisa berbahasa Inggris. Dengan lancar, I will not disappoint you. Iya. Jadi luar biasa nih. Dan perlu banget dicontoh sama teman-teman, terutama yang masih sekolah, untuk dapat gitu ya, insight apa sih yang senior-senior kita terdahulu tuh lakukan supaya mereka bisa jadi berpindah dari satu negara ke negara lain, dapat pengalaman lebih banyak, maju, karirnya berkembang, sekarang juga hidupnya baik dan berjalan dengan baik gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Ini nanti akan saya cantumkan juga di deskripsi Mas Wendy profilnya, mungkin Instagramnya dan sebagainya. Silakan kalau mau follow Mas Wendy, kalau mau follow saya juga boleh. Tapi yang pasti mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada teman-teman yang datang ke Copenhagen, silakan kontak-kontak kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Mau ngobrol sama Mas Wendy, misalnya teman-teman lagi sekolah chef juga silakan. Dan sukses selalu, mudah-mudahan lancar semua usaha kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.